makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Di sini ini penting orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innal ladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan. Karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah. Setelah husnudzon sama Allah. Sehingga mati yang menuruti kerinduan. Akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu. Saya sudah menyesal berusaha sampai Allah dat tak senang. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk kaya kowe. Saiki wis wayahe aku goleki kholik dat tak senengi malah mbok tangi. Cek bodone kowe. Saat-saat sing tenteni malah mbok tangi. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah, kemen ketemu kowe. Malane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanu sirok minkum wa awan wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama habibi kekasihku. Dia misalkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi ya, filosofi napa? Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya do nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, "Kenapa anak-anak kamu nangis?" Dan jenengan badhe kapundhut. "Aku malah seneng nang mati." Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Aku nak urip ketemunya mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean itu. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai misalnya di dua sekretari gue jajan pentolan enam lopo mau kesuwan bareng malah repot. Gue ganggu uang anak keleleran pak. Nah misalnya sampai kepen takok hukum, uang nara pinter, hukumnya takokan ya ringan, takok kita tanggam paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali Sampai rasa GR. Kalau pertanyaannya angel Gus gak ada sing iso jawab. Wong nak ralim tahke, ku pertanyaannya ya ora patimu tuh. Iku wis kangelan ngoten. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha napa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakil lama tafrahu bi, yakil lama tahzan. Anak saya itu kalau habis main pulang itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gus, anak mulai senengnya dek biro-biro, anakku gemulai nih ngomah, misalnya terus dia. Saya itu anakku lo main mulai itu seneng. Biro-biro anakku mulai nih ngomah. Dipanggil anak saya bapak lu senengnya tak boleh. Biro-biro ada yang manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang-orang. Sebenarnya anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih, makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah selesai. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar dihormati jemput. Mari gampang kecil. Ya sekolah kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzub. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan karena makan kaitannya ya, orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngantin saya tarifnya minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makan gitu, lah Allah kata tertemu mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal harus di mobil, kudu sanggup agak. Masuk gue mobil gak sanggup agak. Barang gue sanggup agak, kudu gue penderek. Masuk kiri lu juga kok tanpa penderek. Penderek maju. Masuk orang kena dikeloli, jadi malah repot. Akhirnya gue mau ngayu. Harus selingkuh dijari sing we. Itu perkara meneh.
Ruwet nuruti tahapan-tahapan duniawi makanya resep kalau ingin itu kon sholat, maksudnya sholat itu dihayati secara tauhid ya, dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah kata pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit ya, di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya kenapa itu selalu mengawal kamu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra. Wa ma aqatu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap kunyahnya tetap semuanya ada Bismillah. Semua itu atas nama pertolongan atas kata Rasulullah. Orang kata andaikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu Nabi itu sering ngendikan, andaikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat apa? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat apa? Nubuah. Nah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Jika mempunyai resep al-mu'min yusiru sana Allah ayakuna li nafsi zakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu kontaknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai napas umat tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanak. Selalu orang wong ngrasani termasuk lali utange barang itu. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya ala kamu. Janganlah ala kata kamu pandang. Apa nak sholat terus kabul kajati? Apa nak sholat terus untuk duit ya ber. Karena cara pikir iso aja nak duit ya. Dan ini resep ya. Dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang. Aisyah itu pernah ditanya. Ya Aisyah, saya ini ingin makan. Apa yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah malah bilang, kamu benar Aisyah. Biru yang kamu kasihkan tuh yang masih. Kau nak daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu. Nak dikekno wong sudah kau nuruti perintahnya jadi kanjeng Nabi. Beneran Aisyah. Daging ijek. Mau kalau nanti yang malah ijek. Sing bogo sudah kau malah sing ijek. Para berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Lah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ya monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku, napa? Sampean delok dawuh Aisyah tengene tiba berjanji, kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, nabi ku akhlak dasare wis kaya Quran tok. Urusane akhlak. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifatnya nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan. Dan nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Lah nek sunah nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis hafal mulang. Wasimatu kufron kalau gampang nyempuan sampai ngaji angop ya atau tamu. Yang sohulil insan kalau bedino nasi tiang ngumulan. Wayah sahu